Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tema potensi korupsi kepala daerah menjelang Pilkada 2024. Jadi seperti kita ketahui bersama di Sulawesi Utara ini yang terdiri dari 15 kabupaten kota dan provinsi, ada beberapa kabupaten kota yang akan habis ya di 2022 saat ini ya. Ada, kalau tidak salah, ada 2 kabupaten yang habis masa jabatannya dari di 2022, kemudian 2023 ada sampai 5 mungkin ya, 4 atau 5 ya kepala daerah yang akan mengakhiri masa jabatannya, dan ini sesuai dengan perintah undang-undang atau aturan akan dijabat oleh pejabat bupati atau pejabat wali kota yang sebenarnya statusnya adalah pegawai negeri sipil atau PNS. Ini tentu yang akan menjadi bahasan kita dengan topik potensi korupsi kepala daerah menjelang Pilkada 2024. Dan untuk perbincangan ini saya sudah bersama dengan Berti Alan Lumempo ya, dan seperti biasa saya akan memberikan kesempatan kepada Bung Berti untuk memperkenalkan diri, kapasitasnya dan lainnya, kemudian kita akan langsung berbincang. Silakan Bung Berti. Baik, terima kasih Bung Aswin, terima kasih, selamat sore Tribuners ya dimanapun berada. Senang sekali bisa bersama-sama untuk kesekian kali di tempat ini ya, dalam satu podcast lah Ya. dengan mengambil topik potensi korupsi menjelang 2024. Saya Berti Lumempo, pembina Garda Tipikor Indonesia Sulawesi Utara. Saya juga di pimpinan ormas-ormas kemasyarakatan. Kita banyak membuat kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan itu. Nah, kesibukan hari-hari juga, kebetulan saya juga punya pekerjaan lah, sampingan pekerjaan kecil-kecilan untuk hitung-hitungan untuk membackup aktivitas-aktivitas yang hobi ini, Bung Aswin. Aktivitas hobi ini kan, LSM, organisasi ini kan tidak ada pendapatan. Nah, kalau kita tidak punya sumber pendapatan lagi untuk menggerakkan untuk ini, ya bahaya juga kan. Ada kita yang sering menyampaikan pendidikan anti korupsi, menyampaikan pemberantasan korupsi, kita sendiri yang korupsi karena kita tidak punya pendapatan. Karena itu kita harus punya sumber pendapatan agar bisa backup lah setiap kegiatan dan aktivitas, bahkan ya untuk kebutuhan di rumah. Di rumah ya. Dan Tribuners, saya akan langsung ajak berbincang-bincang ya ke Bung Berti. Bung Berti, seperti di awal yang sudah saya katakan bahwa ini sebenarnya tahun-tahun politik ya. Karena 2022, 2023 ada saja kepala daerah yang habis masa jabatannya, dan ini akan digantikan oleh suatu pejabat kepala daerah yang tidak dipilih, ditunjuk tapi dia akan nanti mengelola, ada yang satu APBD, ada yang 2 APBD 2 tahun, artinya 2 tahun lebih akan mengelola ini. Luar biasa ya, luar biasa. Tapi ini diatur oleh undang-undang sehingga sah adanya, diatur oleh undang-undang, oleh aturan-aturannya ya. Tapi tentunya ini menjadi tanda awas bagi kita bahwa di tahun-tahun politik ini biasanya memang banyak ya yang terindikasi korupsi, banyak yang tercium ada korupsi ya, sehingga perlu kita perbincangkan ini. Bagaimana Bung Berti selaku aktivis anti korupsi melihat ini potensi, artinya begini, dengan yang saya katakan tadi bahwa ada pejabat-pejabat yang ada, kepala daerah yang diganti, kemudian ini areal politik ya yang luar biasa ini, kira-kira banyak yang apa-apa yang nanti menjadi areal pengawasan oleh Bung Berti dan kawan-kawan sebagai pegiat anti korupsi. Oke. Jadi yang pertama ini kan seperti Bung Aswin katakan, kita sedang memasuki tahapan ini sudah jalan sebetulnya. Tahapan politiknya sudah jalan ya. Paling tidak di internal Pak, karena gini, ini kan ada pileg di 2024, nanti ada pileg yang sudah dimulai, yang rekrutmen di parpolnya pasti sudah mulai sekarang. Karena apa? Karena di akhir 2022 ini sudah diminta. Sudah diminta. Kemudian ada pilkada. Ada pilkada daerah. Ada pilpres. Jadi gimana ini? Jadi gini. Ini kan ada 2 tahapan ya. Tahapan pertama adalah
kita memang sekarang kan ini mata memandang kepada regulasi tentang pemilihan 2024, pemilu 2024 dan pilkada 2024. Dalam kata arti pemilihan 2024 itu hubungannya dengan legislatif, baik yang ada di kabupaten kota maupun di DPR RI. Baru pilkada juga di 2024. Itu regulasinya sudah jelas. Ya. Tetapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa dalam tahapan ini kita juga diperhadapkan dengan nanti akan ada habisnya beberapa kabupaten kota masa kepemimpinan. Ya. Contoh khususnya di Sulawesi Utara ya. Sulawesi Utara ada Minahasa, ada Mitra, ada Sangihe, ada daerah Bolmong sana. Itu mereka habis periodenya di antara sekitar tahun ini sampai tahun 2023. Nah, apa yang terjadi di dua hal ini? Ketika kita bicara ini 2024, tapi kita juga membicarakan ketika 2022 ini yang sudah dekat sekali dengan 2023. Ya toh? Apakah mereka ini sudah memang betul-betul tidak ada kepentingan lagi atau mau mencalonkan kembali? Nah, ini kan hubungannya dengan potensi. Nah, kalau yang di persoalan pertama yang di hal yang pertama yang saya bilang terkait sudah mau habis masa jabatan, mau ada pejabat nanti karena mesti nunggu 2024. Calon ini tidak terlalu berpersoalan, tidak terlalu bermasalah. Karena memang mereka murni menjalani ini 5 tahun. Ya. Sehingga pasti kesiapan mereka itu cukup buat kita. Ya. Contoh misalnya di Minahasa lah ya. Ya. Dia akan pasti mencalonkan kembali. Ya, Karena kan? baru ini ya. Iya, baru sekali. Nah, Mitra sudah tidak bisa. Ya kan? Sange baru satu kali. Ya. Artinya jadi dia ini ya. Bisa. Karena mereka ini secara aturan bisa. Ya bisa. Tapi di 2024. Walaupun memang juga ada ya semacam konsekuensi lah bahwa mereka ini ada waktu lowong kan. Ya. Dari 2000 ada jeda. Dan jeda ini kan diisi oleh pejabat. Ya. Nah, yang biasanya mereka bisa pakai kekuasaan ini untuk bisa memperlancar proyek-proyek pencitraan, proyek-proyek politik yang menurut mereka pada akhirnya bisa menghemat kos kan itu. Ya. Itu kan kelebihannya incumbent kan seperti itu. Kelebihan incumbent ada penghematan kos. Ada penghematan kos karena mereka bisa pakai dari APBD. Itu kan seperti itu. Ini, lucu. Nah, potensi-potensi ini ada. Nah, yang lebih besar potensinya justru ini yang kami sedang melirik adalah di daerah-daerah yang khususnya sudah habis masa periode. Yang 2022. Sangat panjang. Panjang. Dia akan jadi pejabat sampai 2024 awal Februari. Ya. Sampai habis Februari itu. Bukan Februari. November. Februari itu legislatif. Ya kan? Ya. Artinya yang dia ada dapat di situ, kalau bicara anggaran itu, ada hampir 5 APBD. 2 APBD induk, 3 APBD perubahan. Ya. Posisi ini, Pak, apa yang mereka dapati ini nanti, ini pejabat, hampir sama dengan pilkada yang barusan dilantik tahun 2001. Yang tidak sampai 5 tahun. 5 tahun. Ya kan, cuma 3 tahun. Yang mereka mengeluarkan begitu banyak kos kampanye, tetapi waktunya hanya dibatasin. Hanya 3 tahun lebih. Iya, 3 tahun lebih. Ya kan? Rugi 1,5 tahun. Nah, saya kembali lagi di pejabat yang jadi pantauan saya. Nah, perekrutan pejabat ini kan memang putusannya ada di pusat.
Ya. Tapi rekomendasinya ada di sini. Rekomendasinya itu ada di gubernur. Karena pasti mereka akan ambil PNS pejabat dari provinsi. Bukan dari kementerian, kecuali pejabat Sulawesi Utara, Gup. Tapi kalau pejabat yang ada di kabupaten kota, otomatis yang diambil adalah pejabat Pemprov. Pemprov ya. Ini yang sementara kita awasin. Apakah menyangkut deal-deal politik ketika masuk pada saat tahapan pilkada nanti, ya kan? Ada bargaining. Kita mau kasih pengana, contoh, tapi ngana harus bisa menangkan PDI. Sama aja tuh cerita kemarin ketika ada beberapa daerah kasih pejabat, iya toh? Clay di Minasa Utara, ini di sini, Humiang di Bitung, kan begitu. Itu kan dengan waktu yang mepet saja pasti ada akan di-deal. Dan kecolongan waktu itu kan cuma di daerah Bolmong yang dapat. Yang dipegang oleh Pak Cristiano Talumepa. Kan salah satu partai itu tidak dapat kan gitu. Tapi di luar itu kan partai itu yang diisi oleh pejabat menang semua. Itu deal politik. Yang kedua, indikator keduanya, deal ini duit. Ada potensi itu. Ya, ya. Karena dia mau menerima berapa APBD yang saya bilang tadi. Iya kan? Ya, ya. Dia menerima APBD 2023. Dia menerima APBD 2023 perubahan. Dia menerima APBD Induk 2024. Dia menerima APBD 2024 perubahan. Dan itu anggaran yang sangat besar. Tanpa dia kampanye. Tapi kan nggak mungkin dia nggak keluar duit. Pasti ini yang kita sementara awasin. Untuk pihak-pihak ini sampai kita sudah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Kita sudah menggandeng, kita sudah ada nama-nama yang mungkin punya potensi mengisi jabatan-jabatan itu, ya toh, sehingga KPK juga bisa mengawasi. Karena maharnya ini besar sekali, akan sangat besar. Maharnya gimana? Boleh maharnya analisa dari Pak Berti itu maharnya yang gimana itu? Kan artinya ini mungkin di mata Tribuners ini masih bias ya. Ini kan ya ada. Tadi sudah disebutkan beberapa ini ya, tapi di kalangan masyarakat umum ini mungkin sangat ini ya. Kira-kira di bagian mana ini bisa ada ini ya? Kan saya kasih contoh tadi. Ya. Ada dua. Ada kita kepala daerah masanya ini kan yang dilantik 2021 tetapi mereka habis 2024. Iya. Toh, hanya 3 tahun. Melewati kampanye mereka itu. Keluar duit untuk dapat jadi calon. Walaupun dengan sisa waktu hanya 3 tahun. Oke. Baru yang kedua, ada momen politik pilkada yang hari ini, yang tahun ini ada beberapa daerah yang sudah selesai. Toh, 2022 selesai. Iya. Otomatis ada pejabat dong. Iya. Tapi Ya. kan gini, ini semua kan sesuai dengan aturan, dengan aturan sehingga tidak ada yang bisa kita salahkan, tidak ada yang bisa. Itu aturan. Saya bicara ini semua aturan. Aturan. Seperti yang disentil kemarin tadi ya, bahwa ada pejabat-pejabat faktanya, dan kan yang ikut kan bukan mereka, sehingga sangat susah apabila kita melihat bahwa ada kecurangan, ada korupsi. Kalau saya Pak, saya sudah bisa menggambarkan sosok-sosok mana itu. Saya sudah bisa menggambarkan sosok-sosok mana yang akan ditempatkan di beberapa kota sebagai pejabat. Dan ini pejabat bukan sama seperti pejabat kemarin, hanya tugasnya melaksanakan pemilihan cuma sekian bulan. Ini yang saya bilang tadi,
2 tahun. Ya. Dan ini 2 APBD, ya, 3 APBD. ini dulu ya, kalau kita sempat lihat ya, dulu saya bisa sebut nama, dulu Ramai Markus Luntungan menjadi pejabat bupati di Minsel, itu dulu sekali ya. Iya, Mas Yatur, dulu. ya. Itu Terus kayak pertama. menjadi pejabat bupati Minsel, kemudian ketika mau diadakan pilkada, dia mundur sebagai pejabat, kemudian dia mencalonkan dan jadi Ya. terpilih. Nah, artinya tidak masalah, Iya, tidak masalah. kita tidak ya. persoalkan itu. Ya, Yang ya, kita ya. persoalkan ini adalah perekrutan pejabat ini Ya, ya, ya. itu ada potensi main duit. Iya dong, Pak. Artinya membayar ke Iya, potensi ke sana ya. iya. Orang yang cuma 3 tahun ada kampanye berdarah-darah keluar duit puluhan miliar. Periodenya 3 tahun. Ya. Ini pejabat ucuk-ucuk, tidak kampanye, pegang periode 2 tahun lebih. APBD yang dipegang sama. Cuma tak kurang 1 APBD. Ya, ya, ya. Tidak mungkin mereka tidak akan selektif sampai masalah hal-hal seperti itu. Bahasa kasarnya, oke, kita mau rekomendasi ngana jadi pejabat. Berapa doi yang bisa ngana kasih? Kita bicara terang-terangan ini, potensi ini ada. Ya, ya, ya. Potensi ini ada, Pak. Untuk menghindari ini, apa yang akan dilakukan oleh para pegiat korupsi ini? Ya, kan ini bicara regulasi ya. Ya, ya. Bicara. Tentunya Artinya kita juga pengawasan kan. Ya, fungsi pengawasan. Masyarakat kan semua, jangankan pegiat korupsi, tentu pers akan mengawasi secara otomatis, normatifnya begitu. Tapi tentu dari Pak Berti dan kawan-kawan yang sudah melihat potensi ini sudah sangat pengalaman, Ya. tentu apa Jadi ya? gini, kalau kita bicara regulasi tentunya kan ada regulasi yang memang ya ini tidak bisa. Atau bisa juga dirubah misalnya. Toh, cuman persoalan apakah waktunya sudah bisa atau tidak. Contoh, untuk supaya ini tidak terjadi, dari luar kirim kementerian. Dari kementerian. Iya. Biar dia di kabupaten kota pejabat. Ya, Itu solusi. Ya, sebenarnya kan yang penting dia merupakan birokrat di seluruh Dia Indonesia, birokrat, dia iya. berhak Bisa. 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 Cuman kan mungkin ya, Tapi karena kan tradisi selama ini kan memang kalau kita Iya. lihat selalu dari Pemprov atau Pemprov. kabupaten Itu kota masalahnya. ya. Yang dari Pemprov ini kan yang ini sekali, walaupun mereka akan ada tim seleksi. Tapi pada akhirnya semua nama-nama ini ada di satu nama. Yang menentukan, satu nama ini yang menentukan. Karena apa? Karena ini juga menentukan ke depannya kemenangan politik 2024 oleh salah satu partai. Ya kan? Ya, Kan dia sudah berpikir begitu. Dia sudah pasti berpikir itu. Ya, saya maaf kan agak pasti melenceng. gini, setiap parpol ini memang mempunyai strategi dan mempunyai cara untuk melakukan aktivitas politik dengan tujuan mendapat simpati masyarakat. Ya. Tapi Tapi kan tidak kalau salah, kan? Ya tidak. Tapi kan Ya. tapi kan partai yang ada di kekuasaan ini kan yang lebih punya peluang, punya kewenangan untuk mengatur. Ya, ya. Contoh seorang Pak Oli Dodo Kambe, gubernur, Ya, ketua partai, bendara partai DPP. ya. Ketika ini kan dia juga yang menentukan. Saya sih tidak mau menyinggung persoalan bahwa Dan saya ini kira ada sah, kan? mainannya dari Pak Ya, ya. Gubernur, tidak. Dan Ya. saya kira dia ini kan secara aturan tidak bisa dilarang kan? Tidak Tidak bisa dilarang. Karena ini kewenangannya dia. Ya, kewenangan. Dia merekomendasi ke kementerian. Betul. Dan pasti kan yang direkomendasi orang-orang yang pertama orang-orang yang dekat dengan dia. Ya. Yang kedua orang-orang yang bisa memenuhi kepentingan politiknya ke depan. Ya. Saya kira itu normatif. Artinya Itu setiap orang masih siapapun normatif. yang jadi, jangankan Pak Oli misalnya gubernur Semua lain pun ya, yang ini normatifnya Ya. karena apa, Bung?
normatifnya karena siapapun yang jadi akan bikin sama. Iya. Sehingga ini barang yang tidak normatif jadi normatif. Jadi normatif. Karena semua juga bisa lakukan. Sama bisa lakukan. Iya, jadi kita jadi- gini, kita melihat dulu ya kan kita mundur ke belakang sejarah politik di Sulawesi Utara, zaman Aje Sondak juga dengan satu partainya sangat mirip juga dengan kekuasaan Iya. yang saat ini terjadi ya. Tinggal mungkin karena ini sudah sesuai aturan apa yang harus kita lakukan sehingga kekuasaan yang boleh saya katakan tidak terbatas ya dari bisa ada berjalan dengan benar, tidak yang ini kan dugaan-dugaan potensi Iya. yang Iya, kita dugaan. yang Ini kita semua ini kan tidak terjadi. Itu Iya. kan yang dan harus kita dan ini kan juga begini, ini semua ini juga kan dampak-dampak dari memang inilah dampak demokrasi, dampak pemilihan langsung, iya, yang dipilih oleh rakyat, sehingga hadirnya yang namanya oligarki, lahirnya yang namanya ini semua ini Iya, kan iya, iya. dampak-dampak dari hal seperti itu. Iya. Artinya ekses dari demokrasi yang ternyata seperti dikatakan tadi ada oligarki ya. Iya. Yang kita lihat terjadi saat ini ya. Iya. Nah, ini bagaimana kan semua stakeholder mau ada suatu keseimbangan. Iya. Ini kan yang ini termasuk Bung Berti dan kawan-kawan ini. Tadi sudah dikatakan bahwa potensi-potensi yang berpeluang terjadi. Artinya berpeluang bisa terjadi, bisa tidak. Iya, bisa tidak. Bisa tidak. Dan peluang terjadi atau tidak ini salah satunya ditentukan oleh user, oleh orang-orang yang menurut kita memegang peranan penting. Iya. Jadi ini tergantung awal dari niat baik lah. Iya. Niat baik. Itu dulu kan? Iya. Itu dulu. Karena banyak yang mengatakan kan aturan sekuat apapun, hukum sebaik apapun, apabila orang-orang kita memang tidak niat untuk atau berniat untuk melanggar, pasti ada celah untuk dilanggar ya. Sehingga dari perbincangan kita ini tentu saya kira para pegiat ekonomi korupsi tentu berharap bahwa tadi tidak terjadi ya apa yang diprediksikan kita ini ya, apa yang di potensi-potensi. Potensi. Kita kan menyampaikan ini sehingga kita bisa sama-sama ya kan. Ternyata ada potensi. Ya, itu yang saya bilang, saya bisa terbuka potensi loh. Iya. Saya gubernur. Betul. Saya ini misalnya untuk Bupati Mitra. Iya. Mana Bupati Mitra? 2 APBD induk mana? Iya. Dan 3 perubahan. Kong, apa nganam ke siapa kita? Ini bahasa kasar, Jo. Iya. Ini bahasa kasar yang Ini cerita di politik tingkat- yang biasa cerita terjadi. politik yang dorang di lingkaran dorang juga ngomong ini barang ini, Pak. Iya. Saya Mereka bukan bisa hal ngomong. yang Iya. tabu sebenarnya. Bukan, ya. tidak. Kita Hal mau yang gini. Artinya orang saat ini mau menyampaikan seperti itu. Ini tuh potensi. Dari mana potensi ini? Karena ini. Tetapi bukan berarti potensi ini tidak bisa orang cegah. Bisa. Toh bisa orang cegah. Karena orang so tahu. Ya, itu dari sini. Salah satu misalnya penawaran bisa saja. Contoh, apa tadi saya bilang tadi. Ya bisa saja penunjukan dirubah dari kementerian. Ya toh? Dari kementerian. Ya sudah, satu tahun. Mendagri lah. Mendagri lah keluarkan. Tapi apakah apakah dengan birokrat yang dari luar lebih menjamin, lebih aman dalam tanda kutip? Aman soal apa ini? Tidak korupsi seperti itu yang dikatakan tadi bahwa ada deal-deal. Tapi paling tidak secara psikologis mereka tidak ada beban psikologis. Kalau diambil dari ring ini kan beban ada pasti. Karena katanya kan kalau dia orang daerah keuntungannya adalah sudah, karena begini, penjabat bupati ini diharapkan walaupun juga tanggung jawab utama adalah menyukseskan 2024, tapi dia juga harus menjalankan pembangunan di sisa waktu ini. Karena dia dikhawatirkan kalau misalnya dia orang luar, arti orang Jakarta misalnya, punya dari Jakarta, dari mana, dia mau mengenal gimana, dia mau menjalankan nggak, itu efek negatif. Bisa juga itu, betul. Efek negatif. Karena
karena dia kan pegang tidak seperti pejabat-pejabat kemarin cuma 6 bulan mungkin Iya. menunggu tahapan Kalau cuma paling 6 tinggi. bulan kan tentu dia Iya, cuma hanya tahapan pilkada. Tapi ini juga Tapi ini iya. kan 2 tahun. Ada APBD induk perubahan induk perubahan. Jadi ini memang butuh perlu orang yang nah ini kan kita bicara yang artinya bicara yang sering kita dapat. Iya. Amati, begini dengan gejolak saat ini bagaimana. Walaupun saya sering bilang begini. Saat ini sebetulnya kalau ini normatifnya 5 tahun, ini tinggal 2 tahun, Bung. Ya. Ini udah rame sebetulnya. Ini sudah rame. Udah rame. Di medsos, di Balio itu sudah rame dari calon. Tapi kan kita masih menganggap belum ini. Coba bayangkan. Karena pilkada kepala daerah ini yang orang-orang politisi ini, mereka masih kerja benar-benar kerja pemerintah. Kerja pemerintah ya. Terlepas di kerja pemerintah itu ada pencitraannya untuk politik, tapi masih kerja situ. Memang secara aturan memang mereka harus bekerja Iya, kan. karena begini, biasanya kalau momen sudah begini tinggal 2 tahun, artinya 3 tahun mereka udah kerja. 2 tahun ini sudah kerja politik. Artinya sudah ada pencitraan itu. Sudah ada. Balio sudah di mana-mana Sudah itu. di mana-mana. So ini. Dan apa yang dibuat itu harus diisyarat diberi signal bahwa ini kita yang buat. Iya. Pembangunan Karena ini, begini, tahun depan tahapan bukan dorang Balio yang akan di ini tuh dari penyelenggara. Makanya biasanya dorang dengan sisa saya bicara beberapa kepala daerah. Saya bilang sebenarnya ini sisa 2 tahun ini kalau dia normatif. Khusus yang kepala daerah yang baru 1 periode. Iya. Kalau yang 2 periode kan ya sudah punya kepentingan lah sudah dorang. ada kepentingan. Nah, jadi untuk 1 periode yang punya kepentingan. Nah, yang dorang 5 tahun. Kalau 5 tahun ini itu saya bilang 2 tahun ini memang dosa kerja politik di mana-mana. Tapi ini nggak berasa. Karena orang baru merasakan kerja 1 tahun lebih. Toh? Tinggal jadi orang masih dikerja dengan target-target visi misi sebetulnya. Karena kalau salah melangkah, ini bisa bahaya juga. Ya. Dengan ini kan konsekuensi dari waktu terlalu mepet ini bahaya. Karena apa? Waktu mepet. Kita baru habis kena pandemi ya. Anggaran banyak geser ini. Ini kalau pemimpin yang tidak benar-benar punya sense kepekaan ya, itu berat. Karena gini, sebenarnya kan misalnya yang orang 5 tahun full aja dia kadang-kadang nggak tahu apa yang dia bikin. Apalagi ini cuma 3 tahun. Cuma 3 tahun dan diperhadapkan dengan ada pandemi. Anggaran banyak yang memang direfocusing kan? Iya, refocusing. Jadi akhirnya kelihatan. Artinya infrastruktur tidak ada. Bung Berti mau mengatakan bahwa yang pejabat-pejabat yang wali kota maupun bupati yang terpilih di waktu yang singkat ini mempunyai sebenarnya beban politik ketika bertarung di 2024 sangat. Karena kerja-kerja mereka tentu memang dengan anggaran yang berbeda dengan ini ya. Anggaran kan yang kita tahu bersama. Kemarin aja kan banyak sekali direfocusing anggarannya. Banyak sekali. Iya, artinya memang tidak biasa. Baru mulai mereka memimpin tapi refocusing. Dan masyarakat kan tak mau tahu. Mau refocusing, mau ini masyarakat hanya tahu bahwa karena kamu pemerintah, kalau orang butuh kesejahteraan ini harus dikasih. Iya. Dan ketika tidak, maka akan jadi berbahaya. Akan dibully. Pasti. Jadi itulah. Jadi memang itu yang saya bilang tadi ada dua hal toh. Kalau yang kepala daerah yang sudah mau habis ini tahun ini dan tahun depan, mereka tidak terlalu banyak beban sebetulnya. Toh kan mereka menjalani full 5 tahun. Cuman memang kelemahannya di mereka juga ketika mereka kan yang masih bisa mau masuk 2024 ada kekosongan tahun. Nah itu bisa menurunkan elektabilitas mereka dibandingkan orang yang masih memegang. Dan dia akan berjuang tentu dengan finansialnya sendiri. Tidak ada mesin politik birokrat yang kita kenal cukup membantu juga. Karena ada ini ya. Itu dia pengganti isi di orang lain. Iya.
Ya, syukur-syukurlah yang Tamang. syukur-syukur ya satu partai. Memang kita lihat ini berapa yang satu partai toh. Ya, tapi kan bisa saja ada yang suka mau, ada baku cungkel atau apa. Iya. Ada Jadi ini, itu dan tetap rawan ya, yang jadi potensi itu kan itu jangan terlalu apa. Baru potensi kedua yang menjalani cuma 3 tahun ini. Toh, apakah mereka sudah siap nggak kesiapan mereka menyambut 2024? 2024. Dengan tadi segudang ada bilang ada refocusing anggaran ini. Oh, ya toh begitu banyak ya. Nanti kita bahas. Sedangkan ekspektasi masyarakat kan tinggi. Iya. Itu seperti itu. Dan cuma 3 tahun. Ada bencana alam, non bencana, ya kan? Arti kembali lagi ya di perbincangan kita. Potensi terjadi kerugian negara, melakukan kerugian negara bisa dilakukan oleh pejabat politik yang memimpin di 3 tahun setengah ini, bisa yang dari unsur birokrat, ya kan? Yang pejabat juga. Yang pejabat, karena seperti disentil tadi bisa saja dia menyetor. Bisa saja sebelum jadi memang diberikan tanggung jawab, diberikan beban bahwa kamu harus ini. Kalau ngana mau suka kita tuh jadi pejabat, ngana mesti, ya kan begitu. Karena kan dia berpikir luar biasa. Kita hanya PNS biasa yang paling tinggi harusnya cuma jadi sekprov atau jadi pejabat sekian sekarang tahun jadi bupati dan itu masuk di ini bawah bupati sah. Sah. Dan itu berapa tahun? Itu dia. APBD. Nama aja kan sudah membuat tanpa dia capek kampanye. Tanpa dia capek ya. Kalau dia mau hitung kos itu berapa banyak itu. Dan dia berpeluang untuk mungkin saya mundur di ini untuk mencalonkan diri. Bisa enggak aturan itu, tapi mungkin resikonya mundur dari mundur dari PNS. Dan itu kan kalau kita melihat yang lalu-lalu ada yang mengambil resiko begitu. Iya, betul. Mundur, dia mundur sebagai PNS. Mungkin dia kalkulasinya saya memang tinggal 3-5 tahun akan pensiun, saya mundur. Kan ada yang begitu ya. Ada. Pasti. Itu kalau kan itu itu bicara keyakinan. Insting politiknya dia. Insting politik. Ketika dia berasa dan berarti kan selama dia menjabat tentu dia harus nabung. Iya. Pasti. Dan pasti akan ada tabungan. Masih ada ya. Pundi-pundi itu kan masih tetap ada. Ada. Pundi-pundi. Cuman ya memang nanti terakhir kita jelaskan. Ada beberapa hal yang memang ini juga harus menjadi artinya kita bergerak sama-sama berjuang untuk hal ini. Tentang hal ini maksudnya. Apa faktor-faktor potensi, kenapa potensi ini bisa timbul, faktor-faktor apa aja. Tapi saya mau katakan bahwa ini kan terjadi secara nasional. Kebetulan saja di Sulut mungkin yang berkuasa ini. Tapi bisa aja di daerah A, di acara B, lain juga yang dan mereka juga akan melakukan hal-hal yang mirip. Hal-hal yang mirip. Artinya ini akan terjadi secara nasional. Itu kita bilang, kita sempat bilang kalau dulu orang korupsi karena ada niatnya, kalau sekarang lain. Ada kesempatan niat itu timbul. Kesempatan peluang itu karena sistem ya. Artinya ini terjadi karena kelemahan sistem. Ada celah di sistem yang jadi kalau dulu orang korupsi, orang masih bacari. Tuh doi di mana? Dobek yang lain. Kalau sekarang tiba-tiba doi di sini. Ya, orang ini ambe. Karena kalau dia tidak ambil, orang lain ambil. Iya, orang ambil. Jadi dia ambil. Jadi ada peluang itu. Kalau dulu kan mesti pikir niat. Tapi sekarang kesempatan besar ya. Iya, sekarang niat sudah ada, kesempatan besar. Ya tetap jadi ulang, niat itu ada timbul. Nah, kesempatan itulah sistem ini. Artinya berarti sistem banyak yang kurang ya. Sistem masih banyak yang kurang, memberikan peluang-peluang untuk korupsi lah. Itu seperti itu pengawasannya. Contoh lah tuh baru-baru yang terjadi kasus korupsi di 2 daerah ya, miris di Minut 61M, di Bitung PAM 14M. Bagaimana bisa dari pengajuan proposal saja
pengajuan proposal menyangkut persyaratan sudah di apa? Bohongin lah. Kan ada persyaratan untuk bantuan ini harus jumlah pelanggan begini, ini begini. Dimainkan persyaratan itu. Dibuat seolah-olah ada. Baru kapasitasnya dibuat seolah-olah ada. Semua orang yang jadi survei semua dibayar, terima. Oke semua, tapi apa yang terjadi setelah berjalan proses itu ternyata ada penyimpangan, ada persoalan besar. Kerugian negara begitu besar, 14 miliar. 61 M di refocusing, 61 M. Beli hand sanitizer apa, cap tikus semua ini 61 M. Artinya di saat negara memang lagi kekurangan uang, asli dapat lagi ya? Ada dapat, diatur. Pemerintah ini kan cuma pemerintah bilang don cuma mau taruh titik di mana, koma di mana ini. Udah apa anggaran. Cuma itu yang selalu kita sayangkan memang adalah kita melihat sebenarnya orang di sini banyak bantuan dari kementerian. Cuma terkadang orang tidak siap, infrastrukturnya tidak siap, SDM-nya tidak siap, akhirnya proyek banyak terbengkalai. Terbengkalai ya. Di Bitung juga seperti itu, banyak terbengkalai proyek-proyek. Itu bantuan semua APBN. Sangat disayangkan kan kalau proyek-proyek itu terbengkalai. Itu begitu. Artinya pemerintah sebenarnya secara nasional sudah mempunyai itikat baik, Ya. mempunyai ini untuk Ya. memberikan bantuan-bantuan. Tapi di daerah memang penerimaannya berbeda-beda ya. Karena mungkin masalah mindset berpikir, masalah kebiasaan-kebiasaan yang belum Orang juga berubah. begini, Bung. Berubah. Ini juga satu masukan juga. Kita tidak dalam rangka juga membela. Artinya tata kelolaan pemerintahan lah contoh. Perekrutan itu. Perekrutan pejabat. Ini kan kita daerah sudah tidak punya kewenangan lebih. Ada undang-undang tentang ASN. Yang mengawasi itu ada lembaga KSN sama dengan KPK, Komisi ASN. Jadi ketika merubah ini mesti persetujuan sampai Menpan. Bagaimana bisa Pak Wali mau kerja dengan bawahan yang dia mesti cari orang-orang yang bisa se-connect dengan dia. Hanya karena persoalannya akhirnya nggak bisa. Akhirnya masih pakai produk lama lah. Akhirnya itu seperti itu yang terjadi. Iya. Jadi sulit bilang, juga mereka ya. Iya. Jadi ada apa ya? Jadi yang bilang akhirnya dilema ya. Akhirnya Pak Wali itu sudah di 100, mereka masih 50. Belum lagi dengan budaya mereka lah, suka memperlambat kalau urusan pelayanan. Masih ada pejabat-pejabat mental korup, masih ada. Dan kenapa? Tetapi ketika itu terjadi yang tanggung jawab wali kota. Padahal yang menentukan apa semua itu bukan cuma kewenangan wali kota. Ada hal-hal yang memang tidak terjamah Tidak secara bisa. langsung oleh Ada tim fit and proper ajukan. Bilang kita kepala dinas, Pak. Tiba-tiba kita dikasih demosi. Turun menjadi kepala bidang. Kita bisa lapor ke ASN. Dapat tegur wali kota. Wali kota tidak menjalankan hasil itu. Dapat skor wali kota. Ini yang saya bilang sistem-sistem yang memang masih membuat orang agak sedikit tidak baik lah, ya kan. Sehingga akhirnya ini karena berhubungan dengan sistem di pemerintahan, berhubungan dengan pengelolaan keuangan, pasti itu erat hubungannya dengan doi semua. Itu banyak. Jadi itu baru banyak hal lah. Jadi itu selain itu tadi dan kita bilang potensi-potensi itu yang perlu tetap diantisipasi. Kami sih di GTI sudah punya nama, beberapa nama yang artinya ya boleh tidak juga bisa bilang bahwa itu 100%. Tapi kita sudah ada gambaran-gambaran misalnya nama yang misalnya contoh siapa sih yang mau ditempatkan misalnya di Minasa. Siapa sih yang mau ditempatkan nanti di Mitra. Kita sudah punya ada gitulah walaupun masih rahasia. Tapi kan itu sebenarnya sah-sah saja kan? Sah-sah saja. Tidak masalah. Tidak Tinggal melanggar bagaimana aturan. fungsi pengawasan kita adalah supaya kita mencegah daripada yang namanya mereka melakukan mahar. Ya kan? Mesti store ini. Pejabat ini di kota. Kalau kita kampanye keluar doi bisa 20 M. Sekarang kalau tuh orang ini cuma minta 10 M, kasih jo atau 5 M. Bayangkan dapat berapa banyak, Pak.
itu kan beban. Beban, ya. Jadi itu saya bilang itu. Jadi sekali lagi dang diskusi Ya, ini ya. bagus nih topik kita sedikit ini. Ini beban-beban ini beban dalam sistem ini, Pak. Artinya kenapa bilang dalam ini konsekuensi daripada regulasi semua. Ini timbul karena regulasi. Ada celah di regulasi. Ada celah di regulasi. Yang apakah memang kelemahannya atau sengaja dibuat lemah oleh orang Ya, nggak tahu memang. siapa? Orang nggak tahu siapa. Baru yang kedua kita Karena bilang banyak juga. bilang di negara ini memang masih politik yang Iya. atur. Baru yang kedua Termasuk kita yang atur nih undang-undang dorang. betul. Baru yang kedua kita sering bilang. Dulu pernah kita narasumber di KPK. Ketika dorang mau kembalikan fungsi pemilihan itu ke dewan. Karena indikasi semua orang kepala daerah yang kena OTT itu akibat kos politik katanya. Kos politiknya terlalu besar. Bayar partai, bayar masyarakat ini besar. Kita bilang begini, Pak. Nah, ini harus jadi juga sama-sama orang pekerjaan. Beberapa kepala daerah kita pernah ngobrol dari berdua. Ternyata Pak, kos politik itu sebetulnya sudah mereka tidak pikirkan ketika mereka menang. Selama duit itu memang bukan duit utang. Kan banyak juga di sponsor kontraktor dikasih proyek. Ya. Yang jadi persoalan buat kepala daerah sekarang sehingga menimbulkan orang akhirnya korupsi, potensi korupsi itu ada setelah orang jadi. Ya, Oh begitu ya? iya. Pak, waktu sebelum jadi keluar 10M. Ya. Contoh. Begitu Pak jadi wali kota, Paknya nak mau keluar duit lagi. Temu tanya. Pasti tiap hari ketua ada, yo tuh tetap mesti dan yang Orang konsisten. kawin, orang mati, Iya, wartawan, LSM, organisasi, ketua, segala rupa. Berapa gaji seorang wali kota? Iya. Cuma 3 juta sampai 4 juta, Pak. Dia ada tunjangan. Jangan, iya. Tapi tunjangan sifatnya yang dia makan, dia ini. Iya. Kan tunjangan operasional. itu operasional. Tapi gaji untuk DP kepentingan pribadi. Dan kalau dia tidak kasih, Oh, jadi lain. No, ini semua kita ngomong di KPK dalam gini. Kalau presiden itu enak, tidak banyak keluar duit. Kan tidak ada orang hari-hari di istana pi dapetin presiden. saya nggak mati di Saya nggak mati. Markal gubernur wali Wali kota. kota orang sebutuskan tom pergi jaga di oto dia. Tunggu dia sampai sore dia turun. Pak Gub, aduh tapi anak sakit Pak Gub. Pak Wali bantu akan kita pe anak mau sekolah Pak Wali. Itu Saya nggak mati tidak mau bantu karena dia mau kenal. kenal. Kalau presiden kalau orang pergi, Dia nak Jokowi tidak kenal. Dan nak kenal. Dan nggak mungkin orang babise presiden datang ke Malkontom babise mau minta doi Pak Presiden. Pas pampres terus pakai itu dari belakang. Jadi itu hal-hal itu juga orang harus pikir. Betul. Itu potensi. Ini salah satu penyebab juga. Iya, ya, itu harus penyebab. kita- Karena tokoh agama lah, apa. Belum dong harus hadapi. Ada hal yang dalam sistem, orang boleh geser di APBD. Tapi kan terbatas. Sangat terbatas. Ya, contoh misalnya media. Ada kontrak, contoh media. Sudah digeser APBD. Atau kontraknya. Tapi kan kadang-kala wartawannya kasihan. Iya. Kan wartawan. BA, LSM-nya kita bilang. Termasuk kita juga pernah begitu. Toh, ketua bantu akang tiket, ketua bantu akang hotel, ketua ini, ketua terus semua itu. Dan banyak orang-orang seperti itu yang mengaku tim suksesnya, Pak. Betul. No, sekarang. Siksa jadi ketua ya. No, sekarang. Satu hari jo dia minimal 5 juta. Kali 26 hari berapa DP kos dia mau keluar itu. Jadi sebenarnya ya, kalau lihat ini untuk menjadi gubernur wali kota sebenarnya yang dia keluar paling banyak setelah jadi. Setelah juga. jadi. Itu yang kita bilang Pak Ferry Liando. Kita bilang, Bung, sebenarnya itu kos politik. Apa beda tuh hukum tua dulu kasih makan keluar duit banyak. Emang dorang mau apa? Mau korupsi apa dulunya ada dana desa. Iya. Dulunya ada dana desa. Betul. Tapi dulu kan kalau Tapi jadi orang sebagai orang Minahasa ketika orang keluar dan orang sukses menang itu kebanggaan. Iya. Yang menjadi pusing Dan ya gaji. Iya, biar ya gaji. Itu yang jadi pusing 4 orang terus setelah orang habis lantik kau datang konstituen, Iya, Pak iya. inilah, Pak ini. Ada hal yang dia boleh gereng,
Tapi kan tidak selamanya giring ke SKPD, Bung. Iya, iya. Dia sendiri pekantong itu. Iya, iya. No, berapa banyak? Berapa banyak? Apalagi lihat Tamang Lama. Iya, Tamang Lama. Musim besar itu. Oh, datang Bung Aswi misalnya tuh. Yang sempat pernah membantu mungkin. Gitu. Iya. Betul. Ya, mungkin. Kalau dia lihat, Pak. Nana minta pun dia so tahu kan tuh gaya. Iya tuh DP orang begitu. Walaupun ada orang nyanda. Biar so pergi dia makasih. Ada kan juga begitu mesti minta. Kalau dia tahu ada beberapa. Ketua so tahu sama tipikal ya. Iya dia so tahu. Jadi itu Bung Aswi. Itulah artinya ini sebenarnya kita yang mau dikatakan ini tradisi yang keliru. Iya. Yang menjebak orang punya pejabat ini sendiri menjadi korupsi. Betul. Dan ini harus masyarakat tahu. Harus orang tahu ya. Artinya dan ini harusnya diberantas. Iya, itu diberantas. Karena gini, kalau enggak dia seperti Bupati Banjar toh. Iya. Akhirnya kasihan dia korupsi. Memang, ya. Jadi orang kalau kita lihat di aturan ini gaji cuma 3 sampai 4 juta. Iya. 3 juta sekian DP ini tunjangan 4 juta sekian. Kalau DP operasional hitung dari PAD. DP persoalan sekarang kan baik orang-orang mungkin DP sesama partai, komunitas, ya masyarakat dia nggak mau tahu. Dia cuma tahu bahwa ini bupati, wali kota, tambah lagi gubernur. nih kepala daerah ada pegang organisasi banyak. Cilaka. Konstitusi organisasi itu bikin kegiatan. Bikin kegiatan. Kegiatan ini, habis ini tak sambung. Sambung. Rata-rata kan kepala daerah dia tunjuk ketua panitia gereja lah, ketua panitia inilah, ketua panitia ini. Belum DP organisasi. Iya toh? Ada tak lihat kepala daerah yang pegang organisasi sampai so banyak sekali. Bagaimana itu menjalankan? Itu beban, itu kan jadi beban. Jadi orang ini, itu yang saya bilang. Kepala daerah sudah diberikan tanggung jawab kerja yang luar biasa. Tanpa ada waktu refreshing, tambah lagi ekstra istilahnya. Kalau di sekolah ekstrakurikuler ada, toh tambah lagi orang yang datang. Orang datang ke kepala daerah. Hari-hari. 80% keluhan dan doi. 80% Bung. Ini kita mesti sampaikan. Betul. Inilah tuh potensi akhirnya korupsi karena ada faktor-faktor begini. Betul. Ini 80%. Kita lihat sedang bilang ibadah, tunggu iya. Pasti tunggu. Itu ketua petunjuk soya begitu. Nggak dapat di ruang banyak, dia tunggu di oto parkiran. Basandar dia. Dapat di situ. Siksa dari ketua itu kalau ini lah. Dia bisa keluar itu satu hari 10 juta. No Pak Kalijo ini sekian hari tiap hari. Tiap hari itu kepala daerah didatangi. Kita bilang coba lihat buku tamu di kabupaten kota dan kantor gubernur. Rata-rata situ koordinasi proposal. Organisasi keagamaan ini, organisasi keagamaan. Hari-hari kita lihat kalau di apa ya, di buku tamu coba lihat. Buku tamu ya ada 50 sampai 100 orang yang ini. Itu proposal semua banyak. Nah ini kan coba, itu yang kita mendorong bahwa sudah saatnya lah dorong gaji. Makanya kan kita juga sering bilang gini, Bert, ngana bagi-bagi paturang kepala daerah, ngana tahu turun beban, ngana tahu turun gaji, ngana cuma lihat enak-enak. Tapi sekarang turun semua begini dia mau minta-minta fee. Dari kata OTT begitu, dorang juga setakut. Tapi nah, itulah makanya kita bilang, orang juga mesti sampaikan toh. Hal ini kan DP cerita ya. Faktor-faktor. Betul. Faktor-faktor yang bisa menimbulkan potensi ini ada. Ya. Potensi ini bisa ada. Ini kan ada faktor-faktor ini salah satu. Tadi faktor yang saya bilang tadi di politik toh, pilkada yang berapa periode. Ini mau isi ini. Ya. Sampai di faktor itu. Ya. Dan Tribuners tentu tadi kita sudah berbincang sudah sangat lama ya, ini udah molor lari jauh dari waktu ya kita, tapi memang menarik perbincangan kita ini sudah mengulas bagaimana potensi terjadinya korupsi, sampai kita mengulas bahwa ada juga kebiasaan kita yang sebenarnya menjebak kasihan akan kepala daerah, orang-orang politik kontribusi untuk dikorupsi. Ya, memberikan kontribusi untuk dikorupsi ya. Ini saya kira menarik dan hal yang kita perbincangkan ini sebenarnya hal-hal yang sudah terjadi di masyarakat sudah terjadi di masyarakat, hal yang biasa tapi memang menarik. Dan seperti biasa sebelum saya menutup bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan ke Bung Berti ada closing statement 1-2 menit, kemudian
Silakan. Ya, makasih. Pertama gini, korupsi ini kan adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Karena itu korupsi ini perlu kebersamaan dalam kita melakukan pemberantasan. Pemberantasan itu baik sifatnya penindakan maupun pendidikan, pencegahan. Nah, hal-hal yang kita sampaikan tadi ini juga bagian-bagian daripada pencegahan pendidikan lah yang kita sampaikannya. Jadi diharapkan karena ini satu kejahatan luar biasa, tentunya ini tidak bisa hanya menjadi kerja-kerja daripada aparat hukum. Ya. Tetapi semua masyarakat, LSM, media ini, ya masyarakat lah, jangan takut. Jangan takut untuk melaporkan, menginformasikan. Ya, misalnya ada masyarakat mengetahui tidak diinformasikan kami kepada LSM, ke media langsung, ke perusahaan pers, silakan bisa menyampaikan informasi itu kan. Nanti tinggal dari pers bisa menyampaikan. Jadi itulah harapan saya, sehingga bahwa benar-benar kita tidak melihat korupsi ini sudah berkurang dari jumlah banyaknya penindakan, tetapi justru korupsinya itu kalau sudah berkurang kalau jumlahnya sudah menurun. Itu seperti itu. Ya. Dan Tribuners, tentu kita harus mengakhiri akan bincang-bincang ini terkait dengan potensi korupsi kepala daerah menjelang Pilkada 2024. Dan tentunya banyak hal yang belum kita sentil ya, tapi saya kira banyak juga yang sudah kita dengar, kita lihat. Tentu semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Ini juga memberikan edukasi bagi kita semua. Dan sekali lagi saya Aswin Lumintang tentunya mengucapkan terima kasih kepada Bung Berti Alan Lumempo yang sudah menerima undangan kami untuk datang berbincang-bincang di studio podcast Tribun Bakudapa. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada besok hari tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.